wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadithut tasi' Al-hadithut tasi', masuk kita sekarang ke hadis yang ke-10. Al-hadithul ashir, masuk kita sekarang ke hadis yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, Nabi bersabda, at-tajirul aminu saduqul muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim. At-tajirul amin, pedagang yang amanat, as-saduq, yang jujur, al-muslim, yang dia juga muslim, orang Islam, ma'asyuhada yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan para syuhada, para orang syahid. Pedagang yang amanat, yang jujur, yang muslim akan dibangkitkan bersama para orang syahid di hari kiamat. Jadi pembahasannya ada pembahasan dagang, kemudian siapa itu orang amanat dan jujur, kemudian nanti ada pembahasan syahid, siapa itu yang dimaksud dengan syahid. Karena sekarang kita termasuk sering juga tuh dengar istilah syahid. Nah, yang pertama at-tajir. Tajir adalah pedagang atau orang yang melakukan tijaroh. Apa itu tijaroh? Tijaroh itu taklibul mal bi gharadir ribih. Tijaroh adalah memutar harta dengan tujuan mendapat keuntungan. Itu namanya tijaroh, atau yang di bahasa Indonesia perdagangan. Tapi kalau perdagangan dalam bahasa Indonesia mungkin umumnya terbatas hanya jual beli. Nanti tijaroh dalam Islam sistemnya lebih banyak lagi, tidak hanya al-bai' wa syira', tidak hanya jual beli. Nanti ada beberapa macam jenis tijaroh. Ada beberapa cara memutar harta supaya mendapat keuntungan. Di antara caranya nanti ada juga namanya akad murabah, mudorobah atau kirot. Apa itu kirot? Kirot itu sistem bagi hasil. Jadi misalkan saya punya harta, tapi saya nggak mau kerja, mungkin nggak ada waktu atau nggak ada tenaga dan yang lainnya, tapi harta punya. Di sisi lain ada satu orang mau kerja tapi nggak punya harta. Nah, kerjasamalah di situ sama dia. Saya sebagai yang punya harta, dia punya tenaga dan waktu. Akhirnya kita kerjasama. Ini harta saya, kamu yang putar, keuntungan dibagi 2 dengan persentase sekian-sekian. Nah, itu termasuk salah satu jenis tijaroh dalam Islam. Namanya kirot atau mudorobah. Nah, sistem tijaroh yang kirot inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kan sering Nabi pernah dagang. Nah, model dagangnya yang ini, sistem bagi hasil. Jadi Sayyidatuna Khadijah, beliau dulu orang punya harta, punya orang terpandang yang banyak hartanya. Nah, di waktu Nabi umur 25 tahun, Nabi yang ditugaskan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk mendagangkan hartanya, sistemnya nanti bagi hasil. Bagi hasil sebagai antara pemilik dan pekerjanya. Itu yang pertama, dagang. Sekilas tentang berdagang. Kemudian al-amin, amanat. Amanat maksudnya al-mautsuk minhu, orang yang dipercaya. As-saduq, yang jujur. Siapa yang dimaksud orang jujur? Orang yang yukhbiru bihi mimma yata'allaq bi ahkamil bai' min nahwi
ikhbarihi bima qama alaihi wa min aibin fihi wa ghairi dzalika. Orang yang betul-betul menyampaikan apa adanya tentang yang berkaitan dengan jual belinya, baik berkaitan dengan harganya atau berkaitan dengan barangnya. Contoh yang nggak jujur. Kadang sebagian orang menarik pembeli dia pakai cara nggak jujur. Misalkan dia jual barang 50.000, terusnya dia bilang, sampean kalau nyari di tempat lain ini harganya 40.000 ke atas, padahal dia beli modalnya 30.000 misalkan. Ini berarti nggak jujur, dia menyampaikan nggak sesuai kenyataan. Atau barangnya ada aibnya, barang yang dia jual ada aibnya tapi dia pura-pura nggak tahu. Dia pasang di foto yang bagian bagusnya aja, yang aibnya diumpetin, nggak kena foto, nggak dipajang. Orang sudah beli, oh alhamdulillah beli, berarti nggak ketahuan ada aibnya. Nah ini nggak jujur. Dia tahu barangnya dia ada cacatnya tapi nggak dikasih tahu ke pembeli. Berarti dia gagal masuk kategori pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu harus menyampaikan yang sesuai kenyataan, baik berkaitan dengan harganya atau berkaitan dengan barangnya. Apabila mungkin barangnya ada aib, itu wajib diinfokan. Termasuk juga yang tidak jujur, dan itu kalau di fikih bisa jadi kena haram, iklan palsu. Bagaimana iklan palsu? Biasanya kalau orang dagang sebagian dia mengklaim, ini barang saya sudah sesuai hasil penelitian terbaik di daerah ini. Misalkan jual produk makanan, ini kopi nomor 1 sepasuruan. Padahal nomor 1 versi dia, nomor 1 versinya dia aja nomor 1. Dia bikin penelitian sendiri, nanti orang-orang suruh pilih ini yang terbaik. Udah dia bikin sendiri, yang diumumkan dia sendiri juga. Kopi nomor 1 sepasuruan. Nah, itu versinya dia. Bisa jadi termasuk ke yang tidak jujur. Karena dia bikin iklan tapi pakai orang dalamnya dia sendiri. Nah, ini bisa jadi nggak jujur juga. Karena dia menyampaikan yang nggak sesuai kenyataan. Walhasil itu yang dimaksud orang jujur. Wal amin la yakun illa soduqon. Orang amanat pasti jujur. Terus buat apa disebutkan sama Nabi 2 kali? Pedagang yang amanat dan jujur. Apa perlunya disebutkan 2 kali? Kan orang amanat pasti jujur. Fungsinya litakid, itu penguatan aja. Sebagai penguatan aja, penegasan aja, pedagang yang amanat dan jujur. Ya sebagaimana kayak kita ada dalam bahasa Indonesia ucapan-ucapan yang sebenarnya nggak diucapkan pun orang paham, cuman sebagai penguatan. Contoh, sebentar ya saya mau naik ke atas. Emang ada naik ke bawah? Nggak ada. Naik pasti ke atas. Sebentar saya mau turun dulu ke bawah. Nggak ada turun ke atas. Terus apa perlunya ngomong turun ke bawah? Penguatan aja. Kita ucapkan turun ke bawah, itu penguatan aja. Naik ke atas itu penguatan. Sama nih, orang amanat yang jujur penguatan aja. Orang amanat pasti jujur. Naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah. Jadi ini penguatan aja. Kemudian syarat satu lagi tentunya al-muslim. Harus orang Islam. Harus orang Islam yang sudah dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu syaratnya muslim. Jadi hati-hati, kita sekarang hidup di zaman yang toleransi bagus, cuman kadang suka kelewat batas. Kita harus punya prinsip, kalau urusan muamalat, hubungan antar sesama manusia, ya nggak apa-apa toleransi. Mau jual beli sama non muslim nggak apa-apa. Sekolah di tempat non muslim nggak masalah, yang penting nggak terpengaruh. Atau belanja di tempat non muslim nggak masalah. Cuman kalau urusan akidah ya jangan. Urusan akidah kita meyakini yang masuk surga Islam aja. Makanya kayak ini disyaratkan dibangkitkan bersama orang syahid di hari kiamat. Orang syahid kan masuknya surga nanti. Berarti nanti satu rombongan masuk surga.
Syaratnya harus muslim. Terus non muslim ya kita meyakini nggak masuk. Itu akidah kita. Jangan kita maksain toleransi semua agama masuk surga, ya jangan. Dan begitu juga orang yang non muslim silahkan meyakini kita masuk neraka, kita nggak usah protes. Loh, memang keyakinan dia begitu kok, memang keyakinan dia begitu, kita nggak usah protes kok dibilang orang Islam masuk neraka, ya biarin, itu keyakinan dia. Kita punya keyakinan sendiri, dia punya keyakinan sendiri. Nah, toleransi yang bagus sama-sama menghargai keyakinan masing-masing, bukan justru dicampur aduk. Kita suruh yakinin dia masuk surga, dia suruh meyakini kita masuk surga, ya tambah campur itu namanya. Jadi toleransi itu yang berjalan, keyakinan masing-masing tanpa dicampur aduk. Silahkan kita meyakini dia masuk neraka, nggak perlu dia protes. Sebagaimana dia meyakini kita masuk neraka, nggak usah kita protes. Ngapain kita protes kayak kita takut kita salah? Kalau kita yakin, mau orang satu dunia bilang orang Islam masuk neraka, nggak ngurus, saya sudah yakin, iman saya sudah kencang, sudah kuat. Jadi itu toleransi yang betul, tidak dicampur adukan. Nah itu syarat keempat. Berdagang, amanat, jujur, muslim. Dibangkitkan ma'asyuhada yaumal qiyamah. Akan dibangkitkan bersama orang syahid di hari kiamat. Syuhada itu adalah yang dimaksud orang-orang syahid. Syuhada itu istilah buat orang syahid tapi banyak penyebutannya syuhada. Nanti ada penjelasannya. Cuman orang syahid yang dimaksud di sini secara umum, orang syahid itu orang yang mati membela Islam dalam medan pertempuran melawan orang kafir. Nah, itu nanti mereka punya kemuliaan tersendiri. Pedagang yang amanat, jujur dan muslim di hari kiamat dibangkitkan satu rombongan nih sama orang-orang yang syahid mati di medan perang. Nah, itu penjelasan perkatanya. Sekarang sedikit perluasannya. Yang pertama masalah dagang. Islam secara umum menganjurkan ya untuk punya pekerjaan. Dalam satu riwayat, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Allah itu cinta dengan orang mukmin yang muhtarif, yang punya pekerjaan. Wa yabghadu as-sabahlal, dan Allah membenci orang yang sabahlal. Apa itu orang yang sabahlal? Orang yang tidak jelas, amal akhirat enggak, berbuat dunia enggak. Fokus di kerja, urusan dunia, nyari nafkah, nyari penghidupan ya enggak. Berarti dia fokus di agama, sibuk belajar atau sibuk nyantri atau sibuk ngajar, enggak juga. Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat, ini namanya sabahlal. Nah, Allah benci orang yang sabahlal. Jadi secara umum pekerjaan itu bagus. Allah cinta dengan orang yang punya pekerjaan, dan Allah benci orang yang sabahlal, tidak jelas arahnya, dunia enggak, akhirat enggak. Tapi untuk tijaroh ada kemuliaan tersendiri. Berdagang atau yang jual beli ini ada kemuliaan tersendiri. Ada beberapa riwayat, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, tis'atu a'syarir rizik fit tijaroh. 90% rezeki itu adanya di berdagang. Ada sebagian hadis begitu. Nanti banyak lagi ada riwayat-riwayat. Cuman ulama menyimpulkan nanti debatnya ulama dalam masalah pekerjaan itu dalam 3 profesi. Ulama ikhtalafal ulama beda pendapat mana yang lebih utama antara tijaroh atau sinaah atau ziroah. Mana pekerjaan yang lebih utama? Dagang, bercocok tanam, jadi petani atau jadi yang berkebun dan sebagainya, atau sinaah. Sinaah itu produksi, pabrikan, bikin produksi barang. Nah, ulama beda pendapat. Ada yang pertama, qala ta'ifah, ada satu kelompok ulama mereka bilang at-tijarah afdol. Yang paling afdol ya dagang. Wadaliluhum, apa dalilnya mereka? Qalu, mereka berkata, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam basyarat tijarah qabla nubuwah.
Karena Rasulullah langsung melakukan tijaroh, tapi tijaroh pakai cara yang tadi. Cuman ya secara umum jual beli pun masuk, karena tetap prakteknya walaupun barangnya Sayyidah Khadijah, terus Nabi muterin barangnya apa ya jual beli juga, tetap jual beli. Cuman hasilnya nanti sistemnya bagi hasil. Nah itu dalilnya ulama yang mengatakan tijaroh itu lebih afdol, berdagang lebih afdol daripada bercocok tanam, bertani atau berkebun, atau sinaah, produksi barang. Ada lagi, cuman ada catatan sedikit, Nabi setidaknya berangkat dagang 2 kali. Yang pertama umur 12 tahun, yang kedua umur 25 tahun. Nah, yang umur 12 itu sebenarnya yang dagang itu pamannya Nabi, Abu Thalib. Cuman ketika Rasulullah itu umur 6 tahun ibunya wafat. Akhirnya diasuh sama kakeknya, Abdul Muthalib, sampai umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun diasuh sama pamannya Abu Thalib. Nah, berjalan pengasuhan itu kurang lebih 4 tahun. Sampai umur 12 tahun, pamannya Nabi Abu Thalib ini pengen berangkat dagang ke negeri Syam. Nah, Rasulullah sudah diasuh 4 tahun, namanya masih umur kecil, dia masih sayang-sayangnya tuh sama pamannya, nggak dilepas. Jadi kayak ketika pamannya mau ninggal dagang kayak dirangkul. Mungkin kalau bahasa sekarang mau ikut gitu. Nah, pamannya ini kesian, akhirnya diajak lah ikut dagang ke negeri Syam. Cuman yang dagang waktu itu masih pamannya. Jadi bukan 12 tahun terus udah dagang, belum. Cuman udah ikut berangkat melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Baru ketika umur 25 tahun, pamannya sudah mulai, ekonomi mulai sulit, barang sudah habis. Nah, Nabi lah di situ disuruh berangkat. Karena waktu itu lagi tersebar kabar Sayyidah Khadijah sebagai perempuan saudagar di zaman itu lagi nyari siapa yang mau muterin barangnya. Akhirnya Nabi lah masuk di situ. Nah, itu baru berangkat ya Nabi langsung yang prakteknya langsung tuh ketika umur 25. Itu jadi alasan sebagian ulama yang bilang dagang lebih afdol karena Nabi melakukan langsung. Wa qala akhorun, ada sebagian ulama bilang az-ziraah afdol, bercocok tanam, bikin pertanian atau perkebunan itu lebih bagus. Kenapa? Daliluhum, dalilnya mereka, li'anna naf'aha kabir, manfaatnya lebih besar, ya'kulu minhal insan wat thair wal hayawan, manfaatnya bisa dirasakan langsung, dimakan tanamannya, hasil bertaninya atau berkebunnya nanti bisa dimakan oleh manusia, hewan, bahkan oleh burung. Dan setiap makanan yang masuk ke perutnya orang yang atau makhluk bernyawa itu pahalanya besar, ada hadis-hadisnya. Nah, jadi dari situ sebagian ulama bilang yang lebih afdol ya tetap bercocok tanam, baik itu model bertani atau berkebun. Yang ketiga, ada sebagian bilang yang afdol sinaah. Sinaah itu produksi barang, bikin produksi barang. Kenapa? Kata alasannya mereka yang bilang produksi itu lebih afdol daripada jual beli dan dagang, karena la taqumu ziraah wala tijarah illa bi adawat masnu'ah. Karena jual beli atau dagang dan bercocok tanam nggak bakal bisa berjalan kecuali pakai alat-alat hasil produksi. Jual beli sarung, baju dan sebagainya. Kalau nggak ada pabriknya mau jualan apa? Atau bercocok tanam perlu palu atau malah ada yang pakai traktor dan sebagainya. Kalau nggak ada rumah produksi yang bikin pacul, nggak ada yang bikin traktornya dan sebagainya, terus alatnya gimana? Nggak jalan. Perkebunannya nggak jalan, pertaniannya nggak jalan. Oleh karena itu sebagian ulama bilang berarti yang lebih afdol yang bikin produksi barang, Cuman dari tiga itu tetap ada lagi satu yang lebih di atasnya, yaitu apa penghasilan paling afdol? Sahmul ghanimin,
harta rampasan perang. Karena Rasulullah setelah beliau berdagang sebelum masa kenabian, kemudian setelah beliau jadi nabi melakukan berpuluh-puluh kali perang. Nah, disitulah penghasilannya, dari situ harta rampasan perang. Jadi kalau orang Islam lawan orang kafir, nanti hartanya orang yang kafir yang kalah ada aturannya, bisa dibagi ke pasukan muslimin. Itu namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah, kalau yang harta rampasan perang jelas itu penghasilan paling afdol, di atasnya 3 yang tadi. Kalau 3 yang tadi masih diperdebatkan, cuman yang jelas secara umum semua pekerjaan bagus selama itu halalan thayyibah. Nah, itu penjelasan tentang berdagang, penjelasan tentang berdagang. Nah, kemudian berdagang atau apapun itu pekerjaan yang sifatnya duniawi, jangan sampai kita sia-siakan dengan melupakan niat. Jangan sampai kita sia-siakan dengan melupakan niat, dalam arti walaupun pekerjaan sifatnya duniawi, mencari dunia, tapi kalau niatnya bagus bisa ada nilainya di akhirat. Dan sebaliknya, pekerjaan yang ukhrawi yang kelihatannya nyari akhirat, niatnya salah, bisa jadi di akhirat malah nggak ada nilainya. Kam min amalin yatasawwaru bisuratid dunya, berapa banyak perbuatan kelihatannya perbuatan dunia, fatasiru indallah min a'malil akhirah bihusnin niyyah, tapi ternyata di akhirat ada nilainya karena niatnya bagus. Begitu juga sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bisuratid dunya bisuratil akhirah, berapa banyak amalan perbuatan kelihatannya perbuatan akhirat, tapi fayasiru indallahi min a'malid dunya bisu'in niyah, ternyata di sisi Allah dianggap itu perbuatan dunia karena niatnya salah. Sekarang nih begini, belajar dan mengajar ilmu agama itu perbuatan akhirat kelihatannya, asal niatnya bagus. Salah niat, di akhirat nggak ada hasilnya nih. Kita taklim, belajar dan mengajar, salah niat, udah angus deh, di akhirat nggak ada nilainya. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Dan sebaliknya, perbuatan duniawi begitu. Berdagang kelihatannya duniawi, tapi kalau bisa pasang niat yang bagus, insya Allah di akhirat ada nilainya, jadi nilai ibadah. Apapun pekerjaan, mau dagang, bertani, dan semuanya tuh perbuatan. Bahkan sebagian bilang main bola tuh ente bisa dapat pahala. Niatnya yang pertama mensyukuri nikmat badan, menjaga kesehatan karena mensyukuri nikmat badan. Olahraga kan supaya tetap sehat. Nah, saya main bola niatnya apa? Saya niat menjaga kesehatan dalam rangka mensyukuri nikmat sehat. Udah deh, enak, main futsalnya dapat pahala, main bola atau olahraga lainnya bisa dapat pahala. Jadi pintar-pintar mengatur niat. Nah, niat dalam berdagang itu banyak, ini ulama menyebutkan sampai 15. Ya diantaranya lah, diantaranya yang jelas al-afaf, supaya punya harga diri. Orang kalau punya ekonomi sendiri nggak gampang diatur orang. Begitu juga tahsilul kafaf, supaya punya kebutuhan hidupnya tercukupi. Terus al-qiyam bima yalzamuhul qiyam, menafkahi orang yang wajib dinafkahi. Ada lagi niat silatul arham, silaturahmi. Kalau nggak kerja nggak ketemu orang, kalau libur di rumah udah tidur. Nah, kalau kerja keluar ketemu orang, bisa tuh niatin silaturahmi, ada lagi pahalanya, pahala silaturahmi. Kemudian di antara niatnya at-tasadduq alal fuqara, niat sedekah ke orang fakir. Maksudnya kalau saya kerja punya penghasilan nanti bisa sedekah. Banyaklah niat-niat ini, banyak, sekitar ada 15 niat. Yang jelas apapun yang bisa jadi kebaikan niatkan. Kalau sudah mentok, saya bingung niat apa ya. Katanya para ulama, apapun pekerjaan kalau sudah mentok niat aja, nawaitu
ala ma nawa bihi salafus saleh. Ya Allah, saya niatkan pekerjaan ini sebagaimana niatnya orang soleh terdahulu. Misalkan berangkat kerja apa dagang, udah pasang niat aja, Allah saya niat dagang sebagaimana niat dagangnya orang soleh terdahulu. Karena orang soleh juga banyak. Ya contohnya langsung Rasulullah aja dagang. Kemudian para sahabat ada juga yang berdagang. Di antaranya yang terkenal sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu pedagang yang terkenal. Kemudian ada lagi zaman tabi'in. Tabi'in itu orang yang masih nututi sahabat. Gak menangi Nabi, cuman masih menangin sahabatnya Nabi. Di antaranya Imam Abu Hanifah berdagang juga. Imam Abu Hanifah. Generasi bawahnya lagi ada lagi yang berdagang juga banyak, bahkan sampai aulia-aulia yang mungkin 100 tahunan lalu banyak juga yang berdagang. Nah, jadi bisa kalau sudah bingung udah pasang niat aja. Kalau mau berangkat apapun pekerjaannya, saya niat bekerja sebagaimana niatnya orang soleh terdahulu dalam bekerja. Selesai deh. Insya Allah kita niatnya sudah masuk ke situ. Atau kalau punya niat-niat khusus ya lebih bagus lagi. Ada satu athar, satu riwayat, kamin qalilin katharat hunniyah. Terkadang perbuatan yang kelihatannya sedikit itu bernilai banyak karena niatnya banyak. Ya ini makanya tadi disebutkan sampai dibikin 15 niatnya satu-satu. Diniatkan 15 macam. Bahkan bisa lebih lagi. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Semakin banyak niatnya, semakin banyak pahalanya. Cuman ya tadi kalau sudah mentok, pakai yang tadi aja udah. Saya niat sebagaimana niatnya orang soleh terdahulu. Nah, kemudian itu sekilas tentang berdagang, dan nanti insya Allah tak tutup ada satu cerita bagus dari Imam Abu Hanifah. Kan beliau pedagang juga. Ada satu kisah tentang bagaimana amanatnya dan jujurnya Imam Abu Hanifah dalam berdagang. Kemudian tadi pedagang yang jujur dan amanat. Jujur dan amanat yaitu sesuai hadis yang tadi, dan sebaliknya berarti kalau ada yang jujur dan tidak jujur dan tidak amanat, itu juga ada ancaman dari Nabi. Diriwayatkan kharaja, ada satu sahabat dia kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu sahabat dia keluar bersama Rasulullah ilal musalla, niatnya mau ke tempat sholat. Fara'an nasu yatabaya'un, maka ketika itu Nabi melihat orang-orang sedang sibuk berjual beli. Akhirnya faqala, di situ Nabi bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Dipanggil tuh orang-orang yang sedang berdagang. Akhirnya fastajabu wa rafa'u a'naqahum absarahum ilaihi. Akhirnya semuanya langsung menoleh ke Nabi. Nabi panggil ya ma'syarat tujjar, wahai orang-orang pedagang. Akhirnya orang-orang semua langsung ketika itu fokusnya beralih ke Nabi. Baru di situ Nabi bersabda, inna tujjar yub'atsuna yaumil qiyamah fujjaron. Orang-orang pedagang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat fujjaron, dalam keadaan orang fajir, orang yang berdosa. Illa, kecuali manittaqallaha wa barra wa shadaqa, orang yang bertakwa kepada Allah dan baik dan jujur dalam perdagangannya. Jadi kalau orang yang jujur dibangkitkan sama syahid, begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak jujur maka dibangkitkannya bersama orang-orang yang pendosa. Karena dalam Islam khianat itu dosa dalam masalah apapun. Khianat dalam dagang dosa. Khianat dalam mungkin dikasih wewenang atau jabatan dosa. Bahkan khianat dalam menuntut ilmu dosa. Apa maksudnya? Nyontek. Nyontek itu masuk ke khianat. Nyontek, paham nyontek kan? Nyontek jawaban. Itu masuk ke man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Nabi pernah bersabda begitu secara umum,
itu masuk ke semua jenis khianat termasuk nyontek. Pelajaran tuh lagi ulangan ngelihat punya temennya, atau UN sudah punya kunci jawaban. Nah, itu termasuk dosa tuh. Jadi khianat dalam apapun, ya termasuk di sini berdagang. Termasuk di sini berdagang. Nah, atau juga di antara ancaman buat orang yang enggak jujur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man ba'a aiban." Barang siapa yang menjual barang yang cacat, lam yubayinhu, tapi enggak dijelaskan. Dia pura-pura enggak tahu barangnya ada cacat, diperlihatkan ke orang-orang seakan ini barang sempurna enggak ada cacatnya. Lam yazal fi maktillah walam tazalil malaikatu tal'anuh, maka orang ini senantiasa dalam murkanya Allah dan senantiasa dilaknat oleh para malaikat. Jadi ancamannya berat juga buat orang yang tidak jujur dalam berdagang. Nah, itu sekilas tentang pedagang amanat jujur. Nah, sekarang masuk ke hikayat. Hikayat itu cerita. Ada diriwayatkan tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafatnya sekitar tahun 150-an Hijriyah. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 1300 tahun yang lalu lah. Imam Abu Hanifah salah satu imam madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang dikenal juga dengan Aswaja. Itu kita termasuk golongan yang mengikuti madhab. Madhab itu semacam rumusan hukum Islam yang mana imamnya salah satu dari 4. Kalau enggak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini salah satu imam madhab. Nah, ini sekilas keluar sedikit dulu. Mungkin nanti dari kita ini saya sampaikan bukan buat kita kayak perpecahan, bukan, cuman supaya punya pendirian. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, kita ini ikut madhab. Madhab ini semacam rumusan hukum kesimpulan Al-Quran dan hadis. Karena nggak sembarangan orang bisa menyimpulkan, oh ini ayat Quran begini maksudnya begini, nggak sembarangan. Ilmunya harus tinggi. Nah, yang kita akui mencapai derajat itu 4 aja. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki. Karena memang banyak ilmu bahasa Arab aja buat memahami Quran hadis sekitar ada belasan cabangnya, nahwu, sorof, dan itu baru ilmu bahasa Arabnya. Belum ilmu fikihnya, ilmu hadisnya. Kitab induk hadis ada 6, ada mengatakan 9. Setiap kitab itu ribuan hadisnya. Ada yang belasan ribu, ada yang puluhan ribu. Nah, kita mau menyimpulkan dari itu nggak nyampe ilmunya. Jadi kita mengikuti pemahaman yang sudah disimpulkan oleh Imam Syafi'i dan 4 imam tadi yang dikenal dengan madhab. Nah, kita di Indonesia rata-rata madhabnya Syafi'i. Nah, ini belum masuk nih pembahasannya. Nah, pembahasannya nanti terkadang kita hidup di lingkungan yang mana orang kenalan kita itu beda akidah atau beda organisasi, yang jelas dia nggak mau bermadhab. Ngapain ikut Imam Syafi'i? Langsung aja slogannya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Langsung deh, lompat udah ke situ. Nah, nanti ada pertanyaan jebakan. Nah, ini saya sampaikan supaya sampean punya pendirian, adalah jawaban. Nanti pertanyaan jebakannya biasanya begini. Rasulullah itu adalah nabi yang maksum. Maksum itu tidak punya dosa sama sekali, nggak mungkin dosa. Rasulullah dan semua nabi itu maksum. Kita meyakini di bab akidah, bab tauhid, Rasulullah dan semua nabi itu maksum, tidak bisa dosa. Imam Syafi'i nggak bisa. Kita nggak dalam bab tauhid yang bisa dibilang maksum, nggak mungkin kena dosa, itu cuman para anbiya. Jadi kita nanti ditanya, Rasulullah maksum apa enggak? Maksum. Kemudian ditanya lagi, kalau Imam Syafi'i
Maksum atau enggak maksum? Ya enggak. Ada kemungkinan dosa? Ada. Bisa lah kemungkinan, walaupun insya Allah kita meyakini beliau orang soleh. Cuman tetap kita nggak bisa bilang Imam Syafi'i maksum, nggak bisa. Jadi Rasulullah maksum, nggak mungkin berdosa. Imam Syafi'i tidak maksum. Ada kemungkinan walaupun bukan berarti pasti dosa. Cuman kemungkinan itu ada. Pertanyaannya setelah kita tahu Rasulullah maksum, Imam Syafi'i nggak maksum. Udah sekarang anak kasih pertanyaan gampang aja, mau ikut yang maksum apa yang nggak maksum? Pasti langsung ikut Rasulullah. Ya udah, nggak usah ikut Imam Syafi'i, langsung aja kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah gimana tuh? Jadi cara ngejelaskannya begini. Iya betul Rasulullah maksum. Kita yakin gak mungkin kena dosa. Betul Imam Syafi'i tidak maksum, ada kemungkinan berdosa. Cuman kita jelaskan Imam Syafi'i itu punya madhab, punya rumusan hukum Islam, ujung-ujungnya juga kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Jadi Imam Syafi'i merumuskan hukum-hukum itu berdasarkan pemahaman beliau dari Al-Quran dan hadis, yang mana itu dipahami dengan keluasan ilmunya beliau. Sekarang kita tanya balik, ente Al-Quran Sunnah pemahaman siapa? Ente ini yang langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah pemahaman siapa? Pemahaman ente sendiri langsung memahamin Quran hadis, ya ana mending ikutin Quran dan Sunnah pakai pemahaman Imam Syafi'i. Masa anak langsung ikut Quran Sunnah pemahaman ente? Ya enggak, kejauhan. Lebih baik anak ikut Al-Quran Sunnah tapi pakai pemahaman Imam Syafi'i. Begitu cara jawabnya. Atau nanti, oh saya pemahaman guru saya Syekh Fulan. Iya, walaupun guru ente Syekh Fulan, saya lebih mantap pakai pemahaman Imam Syafi'i. Karena tetap ujung-ujungnya dia pakai pemahaman orang lain. Sebenarnya kita sama dia sama aja. Kita juga kembali ke Al-Quran dan Sunnah, cuman pemahaman Imam Syafi'i, gitu aja. Nah yang lain yang biasa langsung Al-Quran Sunnah, sebenarnya dia juga bukan langsung, ya pasti ada pemahaman siapa yang dia pakai. Antara pemahaman dia sendiri langsung karena merasa, oh saya sudah doktor, saya bisa langsung Al-Quran dan Sunnah, atau gurunya dia. Ya udah, ujung-ujungnya sama kita sama dia sama-sama ke Al-Quran dan Sunnah. Cuman bedanya saya jalur Imam Syafi'i pemahamannya, sampean ya jalurnya siapa terserah. Nah itu jawabannya. Jadi supaya kita punya pendirian, jangan dikira oh berarti ana nggak ke Quran dan Sunnah. Ya sama, kita juga Al-Quran dan Sunnah, cuman lewat pemahaman Imam Syafi'i atau imam yang 4 lain tuh. Kalau yang dia bisa mungkin dia merasa pemahaman sendiri atau pemahaman guru-gurunya. Nah itu buat pegangan. Jadi kalau ketemu kenalan yang begitu, ya jelaskan baik-baik aja. Yang penting supaya kita punya pendirian. Nah sekarang balik lagi ke Imam Abu Hanifah. Jadi diriwayatkan kanal Imam Abu Hanifah tajiron. Imam Abu Hanifah ini pedagang. Wala ya'khudhu ribhan illa khamsah fil mi'ah. Apa nih adzan singkat aja wes. Jadi ceritanya Imam Abu Hanifah punya toko. Di toko itu beliau jual barang, ada yang harganya 50, ada yang harganya 500, ada yang harganya 1000 dirham. Satu waktu Imam Abu Hanifah ini gak sempat jaga toko, ada kesibukan, dititipinlah itu toko kepada salah satu ponakannya apa gitu. Ada satu orang dititipin, tolong jaga toko. Yang ini harganya 1000 dirham, yang ini harganya 1000 dinar atau dirham gitu, yang ini harganya 500. Baju yang ini 1000, baju yang ini 500. Kemudian ditinggal itu toko. Ditinggal sama Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Abu Hanifah ninggal toko, ada satu orang mau beli, yang ngelayanin si ponakan ini, si orang yang disuruh Imam Abu Hanifah. Ini orang membeli pakai duit 1000, tapi dikasih barang yang harga 500. Tapi ini orang cocok-cocok aja. Ini yang
yang dititipin toko kurang paham rupanya. Dikasih duit 1.000 tapi yang dikasih barang yang harganya 500. Akhirnya pulanglah, tapi ini nggak ada masalah, yang beli terima aja, dia merasa ini udah cocok dengan harga yang dia keluarkan. Akhirnya orang yang beli barang seharga 500 tapi bayar pakai 1.000, pas dia pulang, papasan sama Imam Abu Hanifah, lagi mau balik jaga toko lagi. Akhirnya ditanya, ini ente beli dari toko siapa? Tokonya antum. Berapa ente beli barang ini? Saya beli seharga 1.000. Oh nggak bisa. Ini harganya 500 nih, bukan 1.000 nih, harganya 500. Oh nggak apa-apa, saya juga cocok kok, nggak masalah, 1.000. Oh nggak bisa, saya sudah tetapkan yang 500, yang satu 1.000. Saya kasih pilihan 2, ikut balik ke toko, ambil kembalian 500, atau tukar baju yang harganya 1.000. Akhirnya dibawa lagi ke toko, kalau nggak salah diambil kembaliannya kalau nggak salah. Itu ceritanya Imam Abu Hanifah. Itu maksudnya saking jujurnya tuh. Kalau kita kan, oh ya sudah, untung guys, rezeki. Itu salah satu contoh jujurnya orang dulu dalam berdagang. Ada lagi sekitar 100 tahun setelah Imam Abu Hanifah, namanya Sari As-Sakoti. Sama, Sari As-Sakoti ini juga pedagang sangat jujur, dan dia orangnya sangat warok. Sampai pernah dia berkata, saya ini udah istighfar 30 tahun karena pernah mengucap Alhamdulillah. Paham nggak? Nggak paham kan sampean? Ya, ada lanjutan. Saya ini pernah beristighfar 30 tahun karena mengucap Alhamdulillah. Kok bisa? Jadi satu waktu daerah toko Sari Sakoti ini punya toko juga. Satu waktu daerah pertokoan kebakaran. Tapi tokonya Sari As-Sakoti ini selamat, nggak kebakar. Diinfokan ke dia, tokonya antum selamat, Alhamdulillah, tokonya anak selamat. Beberapa saat kemudian dia nyesel, kok bisa anak Alhamdulillah di atas penderitaan toko-toko lain yang terbakar. Nah, dari semenjak itu dia nyesel sampai 30 tahun dia istighfar gara-gara pernah mengucapkan Alhamdulillah di atas penderitaannya toko-toko lain yang terbakar. Nah, tapi ini masih belum masuk nih. Nah, ceritanya Imam Sari As-Sakoti ini dia pernah jual buah kenari ya, semacam buah-buahan gitu. Semacam buah-buahan, harganya kurang lebih satu bungkus itu 60 dirham lah anggap. Satu waktu ada orang kaya mau beli itu seharga beli 100 bungkus dengan harga waktu itu 60 dirham apa dinar gitu, mata uang di zaman itu. Akhirnya si orang kaya ini menugaskan anak buahnya, coba ente tanya itu kenari satu bungkus berapa, saya mau beli 100 bungkus. Akhirnya ditanya ke Sari As-Sakoti, oh ini harganya 60. Akhirnya kata si anak buah, oke, saya lapor ke bos dulu, belum deal, cuman disuruh nanya harga dulu. Akhirnya dia balik lagi, ini belum deal nih, jual belinya belum. Akhirnya dia lapor ke bos, harganya 60. Bosnya masih, ya sudah, pikir-pikir dulu. Di tengah hari-hari si bos ini berpikir beli atau enggak, harga pasaran naik. Ternyata satu bungkus naik jadi 90. Nah, si anak buah ini dia rupanya baik juga, mungkin sama-sama pedagang, dia langsung lari ke Sari As-Sakoti ini, dia laporan. Ternyata harganya sekarang di pasaran naik. Bukan 60, 90, mending kamu rubah aja harganya 90, nanti saya lapor ke bos saya, harganya naik 90, kan belum deal, masih mikir. Akhirnya katanya Sari As-Sakoti, oh nggak bisa, saya kalau udah ngomong 60, saya sudah merasa itu sudah omongan saya dicatat sama Allah 60, saya nggak mau merugikan orang, saya udah bilang 60. Akhirnya anak buahnya langsung lapor ke bosnya, bos ada kabar gembira, ini harga di pasaran 90, yang jual tetap maunya 60, nggak mau dinaikin. Kata bosnya, oh ya nggak bisa juga.
saya nggak mau beli barang di bawah harga pasaran. Akhirnya ini anak buah muter-muter dan deal tidak tercipta, akhirnya nggak ada yang beli. Yang satu ngotot tetap harga yang sudah ditetapkan, yang satu tetap pengen harga yang sesuai pasaran. Nah, itu gambaran bagaimana jujurnya orang-orang dulu dalam berdagang. Yes, ya insya Allah cukup, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.